Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan sedikit menelisik lebih intens mengenai salah satu kuliner favorit nan populer dengan bahan dasar yang cukup simpel namun dengan hasil tampilan yang nampak elegan yang biasa digunakan untuk bergastrodiplomasi. Makanan apa itu? Yakni hummus sebagai alat gastrodiplomasi Timur Tengah. Gastrodiplomasi adalah bentuk diplomasi menggunakan makanan dan kuliner sebagai alat untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama antar negara. Dalam hal ini, kita bisa mengambil salah satu contoh menu makanan populer yang dapat dijadikan sarana untuk mempererat hubungan diplomatik antar negara melalui pemahaman lintas budaya dan kuliner. Menu makanan khas yang akan kita telusuri lebih dalam yakni hummus dari Timur Tengah. Pengenalan konsep melalui makanan seperti hummus ini dapat menciptakan kedekatan dan dialog antar bangsa karena makanan adalah cara yang universal untuk berkomunikasi dan memahami budaya. Hummus adalah hidangan khas dari Timur Tengah, utamanya berasal dari wilayah-wilayah seperti Levant, termasuk Lebanon, Suriah, Palestina, dan Mesir. Hidangan ini terbuat dari kacang Arab, biasanya kacang chickpea, tahini, pasta biji wijen, minyak zaitun, jus lemon, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Hummus sering disajikan sebagai saus atau selai dengan roti pita, sayuran segar, atau sebagai bagian dari hidangan maize, yang merupakan sejenis hidangan pembuka di dapur Mediterania dan Timur Tengah. Makanan hummus telah memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya dan diplomasi Timur Tengah. Pertama, hummus dijadikan sebagai alat diplomatik. Hummus telah digunakan dalam berbagai konteks diplomatik termasuk pertemuan perdamaian, pertukaran budaya, dan festival internasional makanan. Bahkan pada tahun 2010, Israel dan Lebanon sempat bersengketa soal siapa yang memiliki hak cipta atas hummus dalam upaya untuk mempromosikan warisan kuliner masing-masing. Banyak negara di Timur Tengah seperti Israel dan Palestina mengklaim hummus sebagai bagian dari warisan kuliner mereka dan dijadikan sebagai simbol kepemilikan. Ini menciptakan kesempatan untuk berdiskusi tentang identitas nasional dan regional melalui makanan. Kedua, hummus sebagai jembatan budaya. Hummus adalah contoh nyata bagaimana makanan bisa mempersatukan orang dari berbagai latar belakang budaya. Restoran dan acara makan bersama yang menampilkan hummus telah menjadi tempat pertemuan orang dari berbagai negara dan kepercayaan. Ketiga, dampak ekonomi. Produksi dan ekspor hummus memiliki dampak ekonomi yang signifikan di kawasan Timur Tengah. Bisnis yang berfokus pada produksi hummus sering menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan bagi komunitas lokal. Keempat, promosi pariwisata dan pemasaran. Makanan hummus memiliki daya tarik pariwisata yang kuat. Mempromosikan hummus sebagai tujuan kuliner dapat mendorong wisatawan untuk mengunjungi berbagai negara di Timur Tengah. Ini akan mendukung perekonomian dan memperkuat hubungan antar negara melalui turisme. Dan yang kelima, keterjangkauan global. Ketersediaan hummus di pasar internasional telah membuat menjadi makanan yang dikenal secara global. Ini memudahkan orang dari berbagai belahan dunia untuk mencicipi dan memahami budaya Timur Tengah. Mempromosikan hummus sebagai alat diplomasi tentunya dapat menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, klaim sejarah dan identitas budaya. Berbagai negara di Timur Tengah, terutama Israel dan Palestina, telah memiliki klaim sejarah terkait dengan hummus. Ini bisa menjadi sumber konflik dan perselisihan identitas, yang mana mempromosikan hummus sebagai alat diplomasi harus memperhitungkan sensitivitas. Kedua, persoalan politik.
Sebagian besar politik di Timur Tengah memiliki akar politik. Mempromosikan makanan sebagai alat diplomasi dalam konteks politik yang kompleks ini dapat menjadi sulit karena makanan ini dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak. Ketiga, isu ekonomi dan keadilan. Produksi dan perdagangan humus dapat mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi dan sumber daya di wilayah tersebut. Ini dapat menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Mempromosikan humus sebagai alat diplomasi harus mencakup isu-isu ekonomi dan keadilan. Keempat, ketidakadilan politik dan keamanan. Konflik dan ketidakpastian politik ini di beberapa negara Timur Tengah dapat membuat promosi humus ini sulit dilakukan. Masalah keamanan dapat menghambat produksi, distribusi, dan juga promosi makanan. Kemudian yang kelima, kekuatan ekonomi dan bisnis. Industri makanan adalah bisnis besar di seluruh dunia. Mempromosikan humus sebagai alat diplomasi bisa melibatkan persaingan bisnis dan ketegangan antara produsen dan merek. Makanan humus memiliki potensi positif yang signifikan dalam membangun hubungan antar negara di Timur Tengah. Apa saja aspek positifnya? Yakni makanan sebagai simbol persatuan. Humus menjadi hidangan yang tersebar luas di seluruh Timur Tengah. Ini biasa digunakan sebagai simbol persatuan dalam keragaman. Mengakui dan mempromosikan hidangan ini dapat memberikan kesan bahwa ada unsur bersama yang mengikat negara-negara di wilayah tersebut. Selanjutnya, kemitraan bisnis. Produksi dan perdagangan makanan adalah peluang bisnis yang potensial. Membangun industri makanan bersama, termasuk produksi humus, dapat menciptakan kemitraan bisnis yang kuat antar negara. Hal ini dapat memberikan insentif ekonomi untuk menjaga hubungan yang baik dan dapat membuka peluang usaha untuk kerjasama bisnis dan juga pertukaran ekonomi yang saling menguntungkan. Lalu, adanya kolaborasi sosial dan kemanusiaan. Makanan khas Timur Tengah ini menjadi sarana untuk mengumpulkan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan memasak dan makan bersama dapat menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dengan proyek-proyek sosial dan kemanusiaan yang lebih besar. Lalu, pemberdayaan komunitas lokal. Dengan mempromosikan produksi humus secara lokal, terutama dengan melibatkan komunitas pedesaan, dapat memberdayakan ekonomi lokal dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat setempat. Hal ini tentu dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, perdamaian dan rekonsiliasi. Membangun kegiatan bersama seperti memasak untuk memulihkan hubungan antar negara di Timur Tengah. Ketika orang-orang merasakan pentingnya berbagai hidangan bersama, hal ini dapat menginspirasi mereka untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya rekonsiliasi. Untuk mendukung gastrodiplomasi humus di Timur Tengah, tentunya memerlukan kebijakan dan strategi yang terkoordinasi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan gastrodiplomasi humus di wilayah Timur Tengah, yakni pertama, pendanaan dan dukungan pemerintah. Pemerintah negara-negara Timur Tengah perlu memberikan dukungan keuangan dan sumber daya untuk inisiatif gastrodiplomasi humus. Ini dapat mencakup dana untuk promosi, pengembangan produk, dan juga pelatihan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan industri. Program pelatihan dan pendidikan dapat membantu produsen dan koki untuk meningkatkan kualitas dan keamanan humus. Ini juga dapat membantu dalam mengembangkan inovasi kuliner yang dapat membedakan humus Timur Tengah. Ketiga, pendidikan dan budaya. Program-program pendidikan dan budaya dapat ditempatkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Ini dapat mengajarkan anak-anak dan generasi muda mendatang tentang pentingnya toleransi,
perdamaian, dan keragaman melalui makanan. Keempat, kerjasama regional. Negara-negara Timur Tengah dapat berkolaborasi untuk mengatur festival makanan, pameran, dan acara lainnya yang mendorong gastrodiplomasi humus dan makanan lainnya. Dan yang kelima, evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Penting untuk mengevaluasi dampak dan pengaruh gastrodiplomasi humus melalui pengukuran seperti peningkatan penjualan, kunjungan pariwisata, atau tingkat kesadaran internasional. Hal ini tentu akan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan makanan khususnya humus sebagai alat diplomasi memiliki potensi besar untuk mempromosikan pemahaman lintas budaya dan perdamaian di Timur Tengah. Dengan mengangkat humus sebagai simbol persatuan dan kerjasama, kita dapat merangkul nilai-nilai budaya yang beragam dalam wilayah ini. Pada saat yang sama, makanan humus dapat menjadi jembatan untuk meresapi sejarah panjang dan kekayaan budaya di Timur Tengah. Harapan dari inisiatif ini adalah menciptakan dialog, rekonsiliasi, dan pemahaman yang lebih dalam di antara negara-negara dan komunitas yang mungkin terlibat dalam konflik. Makanan seperti humus dapat menghapus batasan dan merayakan kesamaan kita sebagai manusia. Ini adalah langkah pertama dalam membangun fondasi yang kuat untuk perdamaian, kerukunan, dan kerjasama di wilayah yang kompleks ini. Dengan memahami nilai makanan sebagai alat diplomasi, kita dapat membuka pintu menuju masa depan yang lebih harmonis di Timur Tengah, di mana budaya, keragaman, dan perdamaian bersama-sama ditekankan dan dihormati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.